Boleh berstudy tour di Jemaat Gemi Maranatha. Dan pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang boleh memperkenankan kami bertujuh untuk sama-sama belajar dan melayani di Jemaat Gemi Maranatha Sarawak 1. Kita tak perlu sanksi akan janjinya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ibadah syukur Hari Raya Paskah ini ditariskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Selamat Hari Paskah, saudara, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Setiap kali kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus, kita menjadi sadar akan keberadaan kita yang tak layak menghampiri hadirat Tuhan. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik terhadap sesama maupun dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Mari berdoa. Allah yang berlimpah kasih karunia, di sementara kami memaknai Minggu Sengsara dan Jumat Agung, setiap kami ada ucap syukur yang amat dalam. Oleh karena setiap kami menyadari tidak layak, tidak pantas, tetapi Tuhanlah yang memantaskan setiap kami. Boleh ada, terlebih kami boleh beribadah merayakan Paskah. Setiap kami merenungkan makna pengorbanan Kristus yang telah menebus dan
menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah, sumber pengampunan, inilah kami yang datang mengaku segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan setiap kami. Dengarkanlah setiap pengakuan dosa-dosa kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang akan membaharui dan setiap kami akan datang pada pertobatan dan pembaharuan hidup yang nyata dalam kesaksian Allah dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Firman Tuhan Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang akan membimbing kehidupan setiap kami, dan akan nyata bagaimana kehidupan keberimanan kami melalui sikap hidup yang nyata. Setiap kami memberitakan kuasa kebangkitan Kristus dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan. Dan marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Yaitu pembacaan kebangkitan Yesus. Firman-Nya tertulis demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka,
Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja dan anak-anak yang bersukacita dalam persekutuan ini, dalam ibadah perayaan Paskah yang pertama. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kalau pada saat ini saya dan saudara kita boleh merespon, menikmati persekutuan di Paskah yang pertama ini. Biar kiranya setiap kita mau mengatakan inilah jawaban iman kita kepada Kristus Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Bukankah seperti ungkapan daripada Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Makanya juga dalam pembacaan ini kita dituntun dengan tema Yesus sudah bangkit, percaya. Kalau kita kembali diingatkan tentang kebangkitan Yesus dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8, itu memang sudah terpatri dalam hati setiap kita, yang mana pertama-tama menyaksikan kuasa kebangkitan adalah kaum Yesus, sehingga sampai Yesus mati kita mendapati bagaimana hati yang sangat luhur daripada kaum perempuan ini. Ditunjukkan juga mereka berkorban untuk mempersiapkan rempah-rempah, minyak untuk meminyaki jasad Yesus. Mereka berkorban untuk membeli, dan mereka lakukan ini sebagai bentuk kekaguman dan kecintaan. Dan di saat mereka tiba di kubur, mereka melihat kubur telah terbuka. Maka mereka menemui ada sosok seorang muda yang datang menyapa. Malaikat Tuhan tahu bahwa kaum perempuan ini tujuan kerinduan untuk datang berjumpa, melihat mayat Yesus, bahkan juga membawa rempah-rempah. Mereka pikir Yesus mati, kubur sudah terbuka, mayat Yesus sudah tidak ada. Bercampur ketakutan, kegetaran, tapi ada perintah. Perintah ketika mereka dengar, mereka langsung respon. Mereka berlari dengan kegiraan sekalipun rasa takut itu ada. Saudara-saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, pasti sebagai jemaat Tuhan
Memang waktu pemutaran film, karena cuaca hujan, memang waktu itu cuaca ekstrim, hujan, badai. Tetapi banyak anak-anak, remaja, pemuda, cuma sebagian kecil dari orang tua yang datang. Pemutaran film ini memang ketika kita mengikuti, memang dibawa dengan alur cerita, pasti setiap kita akan mengatakan luar biasa. Belum ada satu orang pun kita temui bisa menjalani penderitaan yang amat sangat. Kalau kita mau merenungi kuasa kebangkitan Kristus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak akan berubah. Tapi yang jadi persoalan kita yang ada sekarang ini, masih dijumpai, masih ada orang yang belum percaya pada kuasa kebangkitan Kristus. Hingga menunjukkan banyak orang meragukan, bahkan sampai tidak percaya, mengingkari dan menyangkal tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita memeriksa kehidupan setiap kita, yang mana ini adalah amanat bagi setiap kita yang telah ditebus bahkan mengaku percaya. Tugas kita itu memberitakan tentang kuasa kebangkitan Kristus dari hari ke hari, yang mana ucapan dan tindakan itu mengandung janji, mendatangkan pengharapan dan keselamatan dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan ini. Kita harus sadar, kita rasakan kalau kehadiran kita ini punya pengaruh yang tentu mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan. Bukankah kita juga bahagia dan merasa terberkati ketika juga kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita merasa bahagia dan terberkati? Tuhan ini untuk kita yang masih bersyukur diberikan kesempatan merayakan hari Paskah, karena setiap kita tidak mau dikatakan hanyalah sekedar tradisi, bahkan dengan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang kita boleh laksanakan, tetapi yang utama bagaimana pribadi setiap kita yang itu nampak bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan itu mencerminkan sebenarnya kita memberitakan tentang kuasa kebangkitan ataukah tentang siapa kita ini sebenarnya. Kita sangat mulia di hadapan Tuhan. Tinggal bagaimana kita memaknai kehidupan ini supaya hidup tidak sia-sia, tapi hidup yang dikagumi oleh orang, dihormati, tapi bukan mencari penghormatan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan keteladanannya, kiranya juga itu ada dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Tuhan menolong memberkati kita semua.
Dan pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang boleh memperkenankan kami bertujuh untuk sama-sama belajar dan melayani di Jemaat Gemi Maranatha Sarawak 1. Untuk badan pekerja majelis jemaat yang ada di Jemaat Gemi Maranatha, wakil, sekretaris, bendahara, pun juga anggota yang ada. Dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang takut dan gelisah Engkau beri keberanian, kami yang terlumpuh berbagai kehidupan Engkau beri keyakinan bahwa hanya dengan kuasa kebangkitan-Mu kami beroleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Maka terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.